I'm not single, I'm just dating myself. No one knows me better and it's better for my health. I'm fine, be myself and I putting in the time. Yeah, we're gonna make it work 'cause we don't struggle with communication. It's a healthy balance of honor and patience, building something real so we can open up, say how we feel, we can preserve the trust. Yeah, I know all my insecurities, show myself my dark side. Those thoughts are nothing new to me, following my heart, I can chase all of my dreams. Yeah, I'm getting that bud with the person right inside me. I'm not single, I'm just dating myself. No one knows me better and it's better for my health. I'm fine, for myself and I putting in the time. Yeah, we're gonna make it work 'cause I'm not single, I'm just dating myself. No one knows me better and it's better for my health. I'm fine, for myself and I putting in the time. Yeah. Sebelum saya menjelaskan apa itu sensor proximity, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari sensor. Nah, sensor adalah alat untuk mendeteksi atau mengukur suatu yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar, dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Nah, sensor itu sendiri terdiri dari transducer dengan atau tanpa penguap atau pengolah sinyal yang terbentuk dalam suatu sistem pengindra. Dalam lingkungan pengendalikan dan robotika, sensor memberikan kesamaan yang menyerupai mata, pendengaran, hidung, lidah, yang kemudian akan diolah oleh controller sebagai otaknya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari sensor proximity. Sensor proximity atau disebut dengan sensor kedekatan, yaitu adalah sebuah perangkat atau alat yang mampu mendeteksi informasi gerak dan keberadaan pada suatu objek dan menjadikan sinyal listrik tanpa kontak langsung dengan fisik. Sensor ini menggunakan medan elektromagnetik dan sinar radiasi elektromagnetik atau disebut inframerah yang dipancarkan sehingga menghasilkan sebuah perubahan medan atau sinyal balik. Hai, perkenalkan nama saya Mufdaritia. Nampaknya di sini saya kebagian materi menjelaskan jenis-jenis dari sensor proximity. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan kembali secara singkat penjelasan sebelumnya. Proximity itu ialah alat yang dapat mendeteksi perubahan jarak pada suatu benda. Dalam proximity ada 4 jenis proximity. Yang pertama, inductive proximity sensor, kedua, capacitive proximity sensor, ketiga, ultrasonic proximity sensor, dan yang terakhir ialah photoelectric proximity sensor. Dari 4 jenis ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sensor-sensor tersebut. Yang pertama, inductive proximity sensor. Inductive proximity sensor adalah sensor jarak yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan logam, baik logam jenis ferrous maupun logam jenis non-ferrous. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi keberadaan ada atau tidak adanya objek pada logam. Yang kedua ialah sensor capacitive proximity sensor. Capacitive proximity adalah sensor jarak yang dapat mendeteksi gerakan, komposisi kimia, tingkat dan komposisi cairan maupun tekanan. Sensor dapat digunakan untuk mendeteksi target logam dan juga non-logam, seperti kertas, kayu, plastik, kaca, kayu, bubuk, dan cairan, dan yang lain-lainnya, tanpa kontak fisik. Sensor kapasitif merasakan objek target karena kemampuan target untuk diisi listrik. Selanjutnya, yang ketiga, ada ultrasonic proximity sensor. Ultrasonic proximity sensor adalah sensor kedekatan ultrasonik yang memiliki sistem operasi yang menyerupai sonar atau radar sensor. Ini memiliki fungsi untuk mendeteksi jarak pada objek dengan memancarkan gelombang ultrasonik frekuensi tinggi. Dan yang terakhir ada photoelectric proximity sensor yang merupakan jenis sensor yang menggunakan media elemen fotoelistrik untuk dapat mendeteksi objek. Komponen tersebut peka terhadap cahaya yang berfungsi untuk mendeteksi keberadaan objek. Sensor jarak fotoelektrik terdiri dari receiver cahaya dan transmitter. Oke, itulah penjelasan singkat dari saya tentang jenis-jenis proximity sensor. Semoga bisa Anda pahami. Selanjutnya akan dijelaskan kepada anggota yang lain. Sekian, terima kasih. Baiklah, di slide ini saya akan menjelaskan tentang capacitive proximity sensor. Sebelum masuk, saya akan menjelaskan pengertian capacitive proximity sensor, yaitu adalah jenis sensor yang bisa mendeteksi beberapa objek dalam satu waktu. Di antaranya yaitu yang berbentuk gerakan, komposisi kimia, level tekanan, level fluida, dan komposisi lainnya.
sensor proximity capacitive ini bisa melakukan deteksi menggunakan dieelektrik dengan kapasitas yang rendah. Misalnya saja untuk mendeteksi adanya objek yang berbahan plastik, kaca, atau bahkan bahan elektronik yang berupa cairan sekalipun. Sensor kedekatan kapasitif menghasilkan medan elektrostatik. Dalam proses ini, sensor tersebut juga memiliki substansial yang mirip dengan sensor induktif. Elemen aktif yang terdapat pada sensor kapasitif adalah terdiri dari dua buah elektroda logam dan non logam, yang mana elektroda ini dimasukkan dalam rangkaian resonansi dengan frekuensi yang tinggi. Jadi ketika ada objek yang mendekati permukaan sensor, maka bidang elektrostatik dalam alat tersebut akan mendeteksi adanya objek yang mendekat. Sekian dari saya pada slide ini. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip cara kerja proximity capacitive. Komponen utama dari sensor proximity capacitive adalah plate, oscillator, result detector, dan output circuit plate. Di dalam sensor bertindak sebagai satu plate kapasitor dan target bertindak sebagai plate lain, dan alat bertindak sebagai dieelektrik antara plate. Kenalin, namaku Regita Tari Alia. Nah, di mana materi-materi yang diberikan teman-teman tadi sangat bermanfaat sekali, bukan? Di materi terakhir ini, aku akan memaparkan kelebihan serta kekurangan sensor proximity. Maka dari itu, simak baik-baik videonya agar dapat kita ambil ilmunya dan mungkin saja akan kita gunakan di kemudian hari. Nah, untuk kelebihan yang pertama ialah sensor ini dapat mendeteksi benda logam dan non-logam. Jadi, sensor kapasitif dapat mendeteksi segala jenis benda dan apapun yang ada di sekitar. Keren sekali, bukan? Yang kedua, sensor ini memiliki stabilitas yang baik. Yang ketiga, high speed, yang mana dengan sensor ini representasinya yang akurat serta kecepatan mendeteksi yang bagus membuat sensor ini banyak diminati. Yang keempat, sensor proximity capacitive memiliki resolusi yang bagus. Dan yang terakhir, sensor kapasitif baik dalam hal penggunaan daya, low cost dengan harga affordable, serta barangnya yang bagus, dan kamu masih tidak tertarik. Kemudian, untuk kekurangan, sensor proximity kapasitif memiliki beberapa kekurangan seperti yang pertama, dipengaruhi oleh suhu dan kelembapan. Di samping kelebihan yang dimiliki sensor ini, ternyata ketahanan sensor dihadapkan dengan kelembapan suhu karena memiliki daya tahan yang cukup rentan. Yang kedua, mudah dipicu oleh debu, kelembapan, dan lain-lain. Yang ketiga, sensor ini peka terhadap kebisingan. Yang keempat, linearitas kurang baik. Dan yang kelima, sensor jarak kapasitif tidak seakurat dibandingkan dengan sensor proximity